Jadi Jibril ini malaikat pembawa wahyu. Semua dari ratusan ribu nabi yang diutus Allah, 124 ribu nabi yang Allah utus, Jibril yang membawa wahyu. Tapi saya potong-potong saja materinya dari Musa, Isa, dan Muhammad, karena ini yang sering jadi pertengkaran. Bahkan ada ustadz di TV One, Damai Indonesiaku, dia mengatakan agama Ibrahim itu katanya bersumber dari 3 agama. Artinya Ibrahim itu ada 3 agama. 3 agama yang berakar dari agama Ibrahim. Innalillahi. Pantasan aja muncul munafik-munafik dalam Islam lalu menganggap semua agama sama. Hei penjilat, berhentilah menjilat kotoran kafir. Lidahmu akan tipis. Kalau sudah tipis, lama-lama jadi 2, bercabang. Kalau sudah bercabang, bukan lagi lidah orang, tapi lidah bukan saya yang bilang, ente semua yang bilang. Kalau sudah bercabang ini lidah, bahaya. Jadi ulama hari besok jadi politikus, karena sudah bercabang. Hari ini jadi umara, besok jadi ulama. Masya Allah. Bahkan mengaku sebagai mubalik, lidah bercabang. Habis menjelekkan satu orang, besok berbalik membela. Yang sering muncul di TV, sorbannya seperti ban Vespa di kepala. Betul apa betul? Iya apa iya? Ini nih penjilat-penjilat. Dia muncul di akhir zaman. Allahu Akbar. Menyebut bahasa Arab, Allahu Akbar. Sedikit pun tak ada salah. Balagha Arabik. Masya Allah. Ini saya bilang-bilang, ini orang-orang ini orang Islam atau bukan? Saya saja dari kafir yang Allah kasih hidayah, sadar betul bahwa prioritas utama ketika Allah menghadirkan manusia ke dalam dunia ini, baik diciptakan melalui debu duli maupun dalam fikrari makin dalam proses rahim, manusia itu ada tugas yang paling utama. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah. Begitu kita menyembah, maka kehidupan kita yang paling utama adalah akhlak dan moral. Makanya nabi-nabi sudah menanamkan ketauhidan. Satu yang belum ditanamkan dalam diri manusia, akhlak. Itulah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam buku yang ditulis oleh penulis bukan beragama Islam, Michael Hort. Dalam bukunya 100 The Great Men in the World, 100 catatan manusia terbaik, manusia mulia di dunia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menduduki ranking pertama, nomor 2 Albert Einstein, nomor yang ketiga Isa Al-Masih. Jadi Nabi kita itu di atas manusia mulia sepanjang masa. Makanya kita beruntung beriman kepada Islam, beruntung beriman kepada Allah. Saya banyak juga yang saya Islamkan, tapi saya bilang sama mereka, saya tidak pernah bangga Anda masuk Islam. Yang saya bangga Anda mengerti Islam sehingga enak untuk melakukan Islam. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, bukan persoalan nih orang baru masuk Islam atau saya dari nenek moyang sudah Islam, enggak jadi persoalan itu. Bahkan di dalam kisah ahli ibadah tempatnya di bawah, pelacur yang hanya meminumkan anjing kehausan tempatnya di surga lebih tinggi. Protes yang ahli ibadah, kenapa saya di tingkat rendah om?
Ini siang malam melacur tetangga saya kok di tingkat di atas saya. Ya ente ibadah tapi suka lihat orang punya penampilan. Jadi antum sekarang di bawah, si pelacur di atas. Dan Amr bin Ka'ab pernah bertanya begitu sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, Habibullah, man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man afdalun nasi. Siapakah orang yang berilmu? Siapakah yang ahli ibadah? Siapakah orang yang paling utama? 3 pertanyaan dikantar dengan 1 jawaban oleh Rasul. Al-aqilu, orang berakal. Indonesia ini kan banyak orang pintar tapi tak punya akal. Banyak orang beribadah tapi tidak punya akal. Berarti ada. Banyak pejabat tidak punya akal. Dilantik jadi pejabat, besok ditangkap KPK, nangis, nyangkal, asal tidak berbuat. Nanti kalau sudah dipanggil di persidangan baru pura-pura pakai kopiah. Mun. Kalau ada pengajian seperti talibul ilmi begini, kajian-kajian ilmu begini, tidak datang dia. Mulai komentator MC berdiri. Ini mohon maaf Pak Kiai, Pak Ustadz, Buya, kenapa ini Pak Bupati tidak bisa hadir karena lagi bertemu dengan Lim Tong Tai. Nggak bertemu dia di masjid, dia nanti datang ke masjid kecuali ada perlu. Perlunya apa? 5 tahun sekali. Makanya Allah hukum kalau tak lulus jadi anggota parlemen, gila. Bahkan saya pernah nonton kalau nggak salah di Solo inilah, anggota DPR tidak lulus, dia tutup tuh jalan masyarakat mau lewat. Mayat pun sudah dikubur, dia gali lagi. Pintar tapi tidak berakal. Gelarnya banyak, bersusun-susun tapi tidak berakal. Di mana kira-kira kehebatan daripada Islam itu? Kalau orang kafir menilainya hanya sebatas itu. Saya maksudnya, apa yang mendorong sehingga masuk Islam? Meninggalkan kekafiran menuju kepada rahmatul hidayah. Apa? Laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yas'u ila siratim mustaqim. Nggak ada orang di dunia ini masuk Islam tuh dari kafir orang-orang bodoh. Nggak. Semuanya kompetensi keilmuannya di atas rata-rata. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku di Pulau Jawa, Allahu Akbar, mayoritas Muslim. Subhanallah. Keberkahan Allah kepada orang Jawa ini. Sampai orang mau jadi presiden pun harus cari muka sama orang Jawa. Betul apa betul? Waduh. Keliling dia. Pakai wawancara, catat berapa persen suara di Pulau Jawa. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena sudah ditanamkan oleh para ulama-ulama dulu, 9 wali dan lain sebagainya. NU, Muhammadiyah, itu yang menjadi keberkahan. Indonesia masih tetap jaya. Ditambah saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi, di Sumatera, Aceh, semua kita mayoritas Muslim. Baru-baru kafir mau coba ganggu. Mengenai UAS maksud saya. Lihat Facebook UAS, lihat Facebook UAS. UAS kan cuma menyatakan, ditanya oleh jamaah. Ceramah 3 tahun lampau, 4 tahun lalu di masjid, bukan di luar. Apa di balik salib itu? UAS jawab, setan. Ya memang begitu. Lapor. Cengeng. Dia tidak tahu di dalam ini ada ahli kafir. Dan saya sliding 1 kali, selesai. Apakah salah kira-kira kalau UAS ngomong begitu? Ya memang salah. Salah menurut dia, karena dia tidak kuasai tentang persoalan salib. Salib itu kan bukan lambang kematian Yesus, bukan lambang kematian Isa. Salib itu adalah lambang eksekusi mati dalam sistem pemerintahan Romawi.
Golgota dalam bahasa Ibrani artinya bukit tengkorak. Dan di dalam Bible Kristen Perjanjian Baru, Lukas pasal 3 ayat 13, terkutuklah orang-orang yang tergantung pada kayu salib. Siapa yang disalib itu? Jadi nggak usah kita banding-bandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran hanya menginformasikan, kafir-kafir, Isa tidak disalib, tetapi diserupakan dengan orang lain. Makanya pergi ke sana, lihat sendiri ke sana. Kalau betul Tuhan disalib, ini cerita omong kosong. Masa Tuhan pakai disalib? Nah, jadi kalau laporannya jangan ke polisi, lapor ke Tuhan. Waalaikum sus. Enggak, Tuhannya dia kan begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum sus. Dia jawab, Waalaikumsalam. Ada apa? Matius, Stefanus, Tetanus. Begini sus, ini Yahya ini dengan UAS kayaknya kurang ajar terhadap agama kita. Terus tolong dihukum dia. Dia kan sering keliling Indonesia bawa mobil, biar mobilnya terputar-putar jatuh di jurang. Lalu Yesus jawab, iya tapi saya nggak punya kuasa, saya kan Tuhan kamu bukan Tuhan dia. Jadi cerita. Betul? Betul? Yang dia sembah, aku juga sembah. Di mana itu? Markus 23 ayat 9. Jawab Yesus, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa. Bapa dalam makna teologi Kristen, filosofis teologis Kristen, Bapa itu menunjuk artikan kepada Sang Pencipta, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla Jalalu, Pencipta. Jadi ke sana tujuannya. Lalu Isa bilang, saya tidak bisa menghukum dia. Kenapa? Karena kami sama menyembah kepada Allah yang maha hidup dan tak pernah mati. Ya sudah, kamu lapor ke Tuhan saja langsung. Saya kan cuma menterinya. Langsung aja ke Joko Widodo. Lapor lagi. Waalaikum Tuhan. Waalaikumsalam. Ada apa Robertus, Sepritus, Captikus? Begini Tuhan, ini Yahya memang makin kurang ajar ya. Terakhir dia ceramah di Masjid Agung Imam Suhodo, tambah kurang ajar dia. Jadi gimana maksudmu? Cobalah dihukum dia itu. Tuhan jawab, bagaimana saya mau hukum dia, saya yang kasih hidayah. Gak bisa begitu Pir. Tuhan tegur, memang kau kafir, dia yang mendapat petunjuk. Jadi kau biar mau lapor, tetap saya lindungi dia. Nah ini logikanya begitu. Kristen itu Tuhannya adalah Yesus, bukan Nabi Isa. Yesus adalah Tuhan Kristen. Lakum dinukum waliyadin, bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabinya umat Islam yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau cerita, mau dengar? Di Israel itu ada perempuan yang paling soleh di seusia zamannya. Perempuan ini rajin sholat. Perempuan ini pandai menjaga akhlak dan kehormatannya. Perempuan ini juga pandai mengaji. Lalu tiba-tiba perempuan ini kaget, dirinya sudah dalam keadaan mengandung, hamil. Bingung dia. Bingung kenapa? Karena di adat istiadat Israel Yahudi sampai hari ini, kalau ketemu wanita berzina, rajam dengan batu. Ketemu wanita hamil tanpa suami, dianggap aib, najis, harus dirajam dengan batu. Terkenal 3 hukum rajam di Israel. Ketemu anjing lempar dengan batu, dianggap najis. Ketemu orang kusta, rajam dengan batu karena dianggap najis.
Dan yang ketiga, wanita berzina dianggap najis. Maryam takut, mulai pergi ke Tanah Abang beli daster, karena menyembunyikan kandungan. Dia pergi ke Pasar Klewer, cari di sana gamis yang agak besar supaya tidak terlihat kandungannya. Karena makin hari makin besar, Maryam khawatir dia akan dibunuh oleh kaumnya. Berlindunglah Maryam di bawah pokok-pokok kurma, pohon-pohon kurma. Dirubah oleh Kristen. Maryam melahirkan dan berlindung di kandang binatang. Innalillahi. Mana yang lebih rasional? Berlindung di pokok kurma atau di kandang binatang? Di bawah pokok kurma Maryam berlindung. Datang tengah malam buta, Maryam, Yam, pulang. Siapa engkau? Saya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Pulanglah, karena bayi di dalam kandunganmu itu adalah kurnia rahmatul hidayah dari Allah. Pulang Maryam, berkumpul ahli Taurat Yahudi, sudah siap-siap dengan batu di tangan. Coba saya kasih contoh, ada batu nggak di sini? Mana yang bekas preman tadi? Saya mau coba dulu. Begitu sudah siap-siap melawan kafir begini, harus ceritakan sejarah yang sejarah yang detail supaya dia tahu bahwa orang masuk Islam itu qualified dan dia buta. Begitu Maryam mau dirajam, Masya Allah, salah satu rabi Yahudi mengatakan, tunggulah dulu, nanti dia usai bersalin. Siapa rabi Yahudi itu? Ananias wa Safira. Ananias dan Safira istrinya. Kebetulan istrinya inilah yang menangani bayi yang bernama, anggaplah Yesus, yaitu Isa al-Masih. Anggaplah Yesus, karena Isa belum tentu Yesus, dan pasti bukan Yesus. Anggaplah, kita ikuti dulu alunan Bible, baru kita cut di tengah sejarah. Tidak ada kebenaran, tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Lalu dipotong pusar Isa al-Masih, pisah dengan ibunya, dimandikan, ditaruh dalam ayunan. Begitu mau dirajam, bayi dalam kandungan, dalam ayunan buayan ini bicara. Qala ini Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati maduntu haya. Maka lillahi ayat tagizami waladin subhana isyaqqada amran fa'ida ma yaqulu lahu kun fayakun. Saya ini, kata Isa, hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai seorang nabi. Masa Tuhan utus Tuhan? Yang jadi duta besar di Korea Selatan diutus oleh siapa? Presiden kita Joko Widodo. Masa ada presiden utus presiden? Ini tidak masuk di akal dalam sistematika teokrasi, theos and krator, pemerintahan Allah. Allah mengutus malaikat, Allah mengutus menterinya. Siapa? Nabi-nabi. Nabi-nabi itu adalah menteri, kabinet dalam sistematika legislatif adalah para malaikat. Jadi yang menyaksikan semua peristiwa yang diperagakan Allah untuk umat manusia, yang memantau adalah watchingnya adalah malaikat. Malaikat yang melapor. Makanya setiap malaikat ada tugas. Malaikat perang bernama Mikail. Malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Malaikat pemberi wahyu namanya Jibril alaihissalam. Dan malaikat yang menjaga pintu neraka yang diciptakan Allah tanpa pengasihan, ganas, bahkan dikisahkan sekali menghalau ratusan ribu kafir sampai di bibir neraka. Siapa namanya? Para Zabaniyah.
Jangan sampai ibu bapak bertemu dengan satu itu. Kalau bertemu Israel sudah pasti. Kullu nafsi ja'ikatul maut. Tapi jangan sampai berhadapan dengan satu itu. Memang diciptakan oleh Allah tanpa belas kasihan. Bertemu kita di bibir neraka. Hati-hati. Makanya selama kita diberi kesempatan Allah untuk hidup, berislamlah secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Kalau sudah berjumpa dengan ini, awas. Saya sudah membaca kisah tentang para Zabaniyah itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak berjumpa dengan itu. Alhamdulillah, saya dari neraka dipindahkan ke Islam. Jadi saya tahu nih malaikat ini karena saya dari sana. Yang bahaya ini bapak ibu yang belum tahu. Nah, ini preman-preman inilah yang mulia hidupnya, ya. Jangan jadi preman lagi. Saya tidak tahan pakai sejalan. Begitu mau dirajam dengan batu tidak jadi. Kaget Yahudi karena yang dibaca ini adalah kalimatullahi, firman. Ahli kitab, ahli Taurat, ahli perbintangan yang disebut dalam Kristen orang-orang Majus, astronom, ahli perbintangan, atau disebut dalam Islam kelompok Majusi. Mereka sudah dari ratusan tahun melihat ada bintang dari timur akan datang Nabi Isa alaihissalam. Setelah ayat ini dibaca, apa bunyinya? Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ini, kata Al-Masih, adalah hamba Allah, ataniyal kitab. Allah memberi aku Injil, kitab, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi salati wa zakati madumtu hayya. Kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku mendirikan solat, menunaikan zakat, madum tuhaya, seumur hidup. Kalau orang sudah solat, berarti agamanya apa itu? Berarti di zaman Isa sudah ada solat atau belum? Apakah nanti di zaman Rasul? Sudah ada dari zaman dulu. Nah, waktu surat ini disampaikan, ada enggak dalam Al-Quran? Ada, masih tertulis 19 Maryam ayat 30 sampai 31. Ayat ini sudah ada. Nabi Muhammad belum datang ke dalam dunia sebagai nabi, tapi Al-Quran sudah turun. Buktinya sampai sekarang masih ada. Jangan ibu bapak berpikir Al-Quran nanti turun setelah ada datang Nabi Muhammad. Suratnya sudah ada dari zaman sebelum datang baginda Rasulullah Muhammad. Yang hebatnya Rasulullah ini adalah beliau jujur, benar. Kenapa? Karena mampu mendengar setiap wahyu yang disampaikan oleh Allah di Gua Hira, tersusun dalam konteks kebenaran Al-Quran secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Atau ibu bapak mau bantah sama saya? Bukan Ustaz. Dulu waktu surat ini ada, Nabi Isa dan Nabi Muhammad ketemu di soto apa tadi saya lewat di situ? Soto Kudus, Pak De Gundul atau apa itu tadi? Lalu Nabi Muhammad bilang sama Nabi Isa, Assalamualaikum Is. Waalaikumsalam Mat. Ada apa Mat? Tolong Is, ente kalau datang sebagai nabi, sampaikan dong, saya juga bakal jadi nabi. Innalillahi. Rentang waktu 576 tahun. Maka ini non sewu umur piro tuh Pak Haji? Piro umurnya? 70. Kira-kira peristiwa 50 tahun lalu masih ingat? Nggak, secara detail ingat nggak 50 tahun lalu? Yakin 1000%? Nggak mampu. Sudah diukur oleh Albert Einstein bahwa memori manusia itu hanya mampu mengingat peristiwa detail itu 5 tahun. 20 tahun sudah kabur. Saya ke Manado, teman saya berkunjung.
Saya ceramah, dulu beda agama kita. Dia memang sudah muslim, saya memang kafir. Dia kaget, Ustadz ente lupa dulu masih kecil kalau mandi di sungai kau sembunyi baju kami. Kau kurang ajar sekali waktu kecil. Dan baru saya ingat, oh iya ya, peristiwa yang sudah 28 tahun lalu. Saya kalau mandi kali dengan 3-4 orang pulang sekolah itu kan lewat kali di kampung saya di Manado. Nah kalau pulang sekolah buka baju berenang. Masih kecil-kecil, masih SD, lompat dari jembatan. Wah, berenang kita. Nah saya pura-pura berenang, padahal saya tidak lompat. Ambil baju mereka dan saya bawa lari. Pulang tinggal begini. Memang orang-orang nakal ini selalu jadi ustadz Masya Allah. شكرا يا شكرا هديت قلبي شكرا الورد دربي شكرا